Pero. Pull. Oh. Ya. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, tonton perkenalan kami dulu yuk. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Ekonomi kelas 10 tahun ajaran 2023-2024. Pada kali ini kami akan memaparkan materi ekonomi yang telah kami dapat. Materi yang kami dapat yaitu tentang produksi dan distribusi. Simak video ini sampai habis ya. Kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini, hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala aktivitas secara sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ada beberapa macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering kita temui di masyarakat. Kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu adalah tentang produksi dan distribusi. Untuk pembahasan pertama adalah produksi. Produksi adalah usaha untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Aktivitas produksi jasa merupakan penambahan kegunaan tanpa mengubah bentuknya. Sedangkan peningkatan manfaat ke suatu objek melalui proses perubahan sifat atau objeknya, maka tahapan itu disebut dengan produksi barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Seorang produsen juga bertanggung jawab untuk mengelola produksi barang dan jasa. Selain melindungi kepentingan manusia secara umum, ia mendapat manfaat ekonomi terkait dengan perannya sebagai seorang pelaku usaha. Tujuan kegiatan produksi yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan pertama dari kegiatan produksi adalah konsumen memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kedua, mendapatkan keuntungan. Bagi produsen, tujuan kegiatan produksi adalah mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya. Meningkatkan penghasilan negara. Tujuan lain dari kegiatan produksi adalah mengurangi pengangguran, tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera, semakin banyak juga mereka menghabiskan uang untuk konsumsi makanan dan minuman, perjalanan, dan pembayaran pajak. Syarat-syarat produksi yang pertama, sumber daya alam yang merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi tanah, air, udara, atau bahan tambang. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tak terdidik, dan tak terlatih. Yang ketiga, sumber daya modal, merupakan barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Dan yang terakhir, sumber daya pengusaha yang bisa kita sebut juga dengan kewirausahaan. Contoh kegiatan produksi yang pertama, petani menanam dan mengolah lahan sawah guna memproduksi atau menghasilkan sumber daya alam berupa padi. Yang kedua, industri rumahan yang mengolah singkong nantinya dikemas dan dikelola menjadi makanan siap saji seperti keripik, di mana kemudian dijual ke pusat perbelanjaan serta oleh-oleh. Yang ketiga, pabrik konveksi memproduksi sebuah pakaian dengan berbagai jenis model yang dijual atau dipasarkan melalui supermarket.
Tadi kita sudah membahas tentang pengertian-pengertian dari produksi. Dan yang kedua adalah tentang pengertian dari distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi ini yaitu adalah membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retail, dan juga perantara. Jenis-jenis distribusi. Pertama, distribusi secara langsung. Distribusi secara langsung bisa dikatakan bahwa suatu kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa secara langsung tanpa adanya pihak ketiga. Contoh dari kegiatan distribusi secara langsung seperti nelayan, petani, pedagang, dan lain-lain. Mereka berlaku sebagai produsen, akan menjual atau mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen. Kedua, distribusi secara tidak langsung. Distribusi secara tidak langsung adalah kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau perusahaan lain tidak berkaitan secara langsung. Jenis distribusi ini biasa dilakukan dengan cara perorangan atau menggunakan perusahaan distributor. Contoh kegiatan distribusi secara tidak langsung adalah PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen-agen LPG. Distribusi secara intensif. Distribusi ini dilakukan untuk menyalurkan barang atau hasil produksi kepada retail. Contoh kegiatan dari distribusi intensif. Distribusi jenis ini adalah barang dan jasa yang laris atau mudah dijual di pasaran. Distribusi secara eksklusif. Distribusi yang dilakukan untuk menjual atau menyalurkan barang sebesar-besarnya. Contoh kegiatan distribusi ini adalah bisa kita lihat pada distribusi handphone. Penjualan produk akan menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan pengecer, sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Kelima, distribusi secara selektif adalah kegiatan distribusi yang dijadikan sebagai solusi agar dapat disalurkan dengan baik. Contoh distribusi jenis ini sering dilakukan oleh para produsen pakaian yang cukup terkenal atau pakaian branded. Tujuan distribusi yang pertama, menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Tujuan ini menjadi sangat penting karena jika produk dan jasa tidak sampai kepada konsumen atau tidak tepat waktu, maka nama suatu perusahaan itu bisa menjadi kurang baik. Yang kedua, memberikan jaminan proses produksi. Dengan kegiatan distribusi, maka perusahaan sudah bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas barang dan pengiriman tepat waktu kepada konsumen. Dan yang ketiga, menjaga dan mengembangkan kualitas produksi. Tujuan kegiatan distribusi berikutnya adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk dan akan dijaga dan dikembangkan dengan baik. Adapun faktor-faktor distribusi, yang pertama biaya, yang kedua sifat pembayaran, yang ketiga jumlah penjualan, yang keempat sifat barang, dan yang kelima tingkat keuntungan, yang keenam modal. Mungkin itu saja yang materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.